Halo semua, selamat datang di channel Rider Manhwa. Di channel ini, kami akan menceritakan sebuah komik yang berjudul Absolute Sword Sense. Mohon maaf jika ada penyebutan bahasa yang salah dari kami. Sebelum ke cerita, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe-nya dulu, agar admin dan channel ini terus semangat dalam membuat video, karena tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan pernah berkembang. Cerita bermula pada suatu malam di kaki Gunung Tianmen. Terlihat sekelompok orang berkeliaran sambil membawa obor untuk penerangan. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Sudah setengah bulan, aku bersusah payah mencari di Gunung Tianmen ini. Akhirnya aku menemukannya. Dia bergumam setelah melihat isi kertas itu. Memang, kertas ini diisi dengan tulisan-tulisan aneh, tapi tidak salah lagi, ini pasti yang asli. Ternyata, isi kertas itu adalah catatan rahasia Sword Sage. Catatan rahasia ini adalah teknik rahasia legendaris yang ditinggalkan seorang Sword Sage pada 600 tahun yang lalu. Dalam hatinya berkata, aku ingin menyimpan untuk diriku sendiri. Tapi, catatan ini tak berguna bagi orang yang dantiannya rusak sepertiku. Dan orang-orang ahli bela diri akan mencoba mencurinya dariku jika mereka tahu aku memilikinya. Aku harus menyembunyikannya. Dia pun berinisiatif untuk menelan gulungan kertas itu yang berisi catatan rahasia. Setelah menelan gulungan kertas itu, dia tersedak. Seharusnya aku membawa sedikit air agar aku bisa menelannya dengan mudah. Jadi kau ada di sini. Dia terkejut. Tiba-tiba dua orang berbicara kepadanya. Mo Yong-su. Dia adalah kepala klan Golden Dragon dan anggota aliansi Murim. Hai mata-mata dari kultus Blood. Apakah kau sudah menemukan catatan rahasia Sword Sage? Sambil gugup dia berkata, Anda sudah datang tuan. Saya sudah menemukannya dan menyimpannya di tempat yang aman. Saya akan menyerahkan kepada Anda jika Anda mau menepati janji Anda. Sambil memusut jenggotnya, Pak Tua pun berkata, Janji? Aku mendengarnya saat di perjalananku kemari. Kau ingin cacing darah yang ada di dadamu itu diangkat bukan? Pak Tua itu adalah Baek Wihyang. Dia salah satu dari 4 elder aliansi Murim. Tanpa terduga, Mo Yong-su pun mengacungkan pedangnya sambil berkata, Memang sudah ada perjanjian, tapi kami tidak perlu menempatinya. Bahkan, jika kami mengangkat cacing darah di dadamu, kau tak punya tempat untuk kembali. Apakah aku benar yang kukatakan? Biar ku tebak. Jadi kau, Won Mi, dari klan Radiant, kau telah diasingkan klanmu setelah dantianmu hancur dari ledakan Ki. Dan 10 tahun yang lalu, kau diculik oleh kultus Blood dan mereka menanamkan cacing darah di dadamu. Sejak saat itu, kau telah dipaksa untuk menjadi boneka milik kultus Blood. Bahkan, jika aku memberikanmu kebebasan di sini, kemana lagi kau akan pergi? Apakah aku salah? Won Wi terkejut saat Mo Yong-su mengatakan semua tentang dirinya. Won Wi pun bertanya, apa sebenarnya maksudmu? Sambil mengacungkan pedang, Mo Yong-su berkata, serahkan catatan rahasia Sword Sage itu. Jika kau menyerahkannya, aku akan mempertimbangkan untuk mengangkat cacing darah di dadamu. Dengan tenang, Won Wi menjawab, catatan rahasia itu telah disembunyikan di tempat yang hanya bisa ditemukan olehku. Kau sendiri tahu situasiku seperti apa. Aku tidak meminta untuk diistimewakan. Aku hanya ingin bebas dari kultus Blood dan hidup selayaknya manusia biasa. Won Wi pun memberikan penawaran kepada Baek Wihyang. Pertama-tama, angkat dulu cacing darah di dadaku. Jika kau melakukannya, aku akan menyerahkan catatan rahasia itu dengan sukarela. Baek Wihyang pun tertawa. Won Wi, kau cukup cerdas. Tiba-tiba tanpa disadari, Mo Yong-su menancapkan pedang ke dada kiri Won Wi. Mo Yong-su sambil tertawa berkata, sudah jelas bagaimana cara seorang mata-mata menyembunyikan sesuatu. Aku tebak, kau menyembunyikannya di tubuhmu. Won Wi yang terkejut tak sempat mengelak. Ternyata mereka ingin membunuhku sejak awal. Melihat Won Wi yang terluka menahan sakit, Mo Yong-su berkata, jangan membenci kami, So Won Wi. Begitu kau menjadi mata-mata, kau ditakdirkan untuk mati seperti ini. Sambil menahan rasa sakit yang dirasakan, Won Wi tertegun. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Kenapa harus aku? Mo Yong-su terus mencabik-cabik Won Wi untuk mencari catatan rahasia itu. Mo Yong-su terkejut saat pedangnya membelah catatan rahasia Sword Sage. Sial, ternyata catatan rahasia itu ada di dalam tubuhnya. Yang lebih mengejutkan lagi, setelah Mo Yong-su mencabik Won Wi, dia melihat cahaya biru bernyala. Apa ini? Apa yang terjadi?
Kenapa ada api biru keluar dari tubuhnya? Kesadaran Wonwi mulai menghilang. Pandangannya pun mulai gelap. Sudah tidak ada harapan lagi. Tidak terasa panas. Apa api ini cuma ilusi? Tapi semua sudah tidak penting, karena aku akan mati. Kalau memang hidup kedua kalinya benar-benar nyata, aku harap kehidupan selanjutnya tidak akan semenyedihkan ini. Tiba-tiba, ada dua orang tertawa setelah menyiram Wonwi. Lihat dirimu, sungguh sangat menyedihkan. Wonwi tersadar. Sambil meraba badan basahnya, dia berpikir, tubuhku, aku tidak terluka. Aku juga tidak memiliki luka bakar. Hai Wonwi, bajingan lemah. Akhirnya kau bangun juga. Kami Sweep Hunan Double Dose memenangkan permainannya lagi. Wonwi terkejut. Dia berkata dalam hati sambil bertanya-tanya. Suara ini Song Juabek dan Song Wohyun, sang Black and Witch dari Kultus Blood. Mengapa mereka terlihat sangat muda? Belum lagi, aku baru saja mati dengan cara terbakar. Tapi aku ingat, dulu kami cukup dekat saat kami masih muda. Tiba-tiba Wonwi berteriak. Dia begitu terkejut saat melihat wajahnya di cermin. Ini adalah wajahku saat aku masih muda. Tanpa basa-basi, Juabek langsung menendang Wonwi. Hei, apa kau masih mabuk? Waktunya kau bangun dan bayar hutangmu. Wonwi kesakitan, tapi dia tertegun. Rasa sakitnya begitu nyata kalau ini hanya mimpi. Wonwi bangun, dia pun langsung menarik dan bertanya kepada Juabek. Hari ini tanggal berapa? Juabek yang terkejut langsung mencengkram tangan Wonwi. Apa yang kau bicarakan? Wonwi menjawab, aku hanya bertanya, hari ini tanggal berapa? Ini bukan pertanyaan yang sulit. Wohyun pun berkata, sekarang tanggal 9 Agustus tahun ke-11 dari siklus Sexagenary. Wonwi berpikir kembali, tahun ke-11. Kalau sekarang tanggal 9 Agustus tahun ke-11, ini adalah 10 tahun sebelum kematianku. Wohyun berkata, memangnya sekarang kau pikir tahun berapa? Apa kau menjadi bodoh karena kebanyakan minum? Sambil memeluk Juabek, Wonwi tertawa terbahak-bahak. Senang melihatmu Juabek, syukurlah, aku sangat senang. Kemudian Wonwi tersadar. Tunggu, ini tepat 10 tahun. Kalau ini tepat 10 tahun yang lalu, berarti hari ini adalah... Saat malam semakin larut, tiba-tiba sekelompok orang berpakaian hitam datang. Penjaga penginapan yang terbangun dari tidurnya pun heran. Dia berpikir jika semua orang itu adalah pelanggan. Banyak sekali tamu yang datang di waktu selarut ini. Dia pun memanggil salah satu yang ada di dalam penginapan. Seseorang, keluarlah, cepat sambut mereka. Tiba-tiba salah satu orang berpakaian hitam itu langsung memenggal kepala penjaga itu. Di dalam kamar, Wonwi panik sedang mencari sesuatu. Di mana? Seharusnya ada di sini. Juabek mengira Wonwi sedang mencari uang. Jangan bilang kau tidak punya uang. Wonwi berteriak memperingatkan, jika kalian tidak ingin mati, segera pergi dari tempat ini. Mendengar perkataan aneh Wonwi, Juabek heran. Dari tadi tingkahmu begitu aneh. Apa aku perlu memberimu pelajaran? Wonwi tersenyum saat barang yang dicarinya berhasil ia temukan. Akhirnya ketemu, warisan satu-satunya dari ibuku. Aku sangat menyesali kehilangan ini di kehidupanku sebelumnya. Bahkan, meskipun kabur hal yang penting, setidaknya pedang ini harus aku bawa. Tiba-tiba suara teriakan keras terdengar. Selamatkan aku, teriak seseorang di luar sana. Kau dengar itu? Sepertinya suara itu datang dari luar. Wonwi berpikir, suaranya terlalu keras jika datang dari luar. Sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Teriakan itu berarti waktu pembantaian telah dimulai. Juabek dan Wahyu pun mengintip di celah jendela, dan mereka melihat sekelompok orang berbaju hitam datang menyerbu. Siapa mereka? Apa yang harus kita lakukan? Wonwi bergegas menuju jendela. Minggir, biar aku melihatnya. Ternyata benar, mereka Kultus Blood sialan. 9 Agustus tahun ke-11, itu saat hari aku diculik Kultus Blood. Juabek berbisik, apakah mereka bandit untuk menjarah tempat ini? Wonwi sontak menjawab, bukan, mereka pengikut Kultus Blood. Tidak ada waktu lagi, mereka akan kemari. Jika kalian ingin hidup, maka cepatlah lari. Juabek terkejut seakan tak percaya. Mereka benar pengikut Kultus Blood. Aku kira mereka menghilang setelah kalah dari aliansi Murim. Wohyun yang mendengar itu berkata, apakah kita juga harus kabur? Wonwi pun kabur meninggalkan Juabek dan Wohyun. Tidak ada gunanya juga aku memikirkan mereka. Mereka bakal menjadi master bela diri setelah diculik Kultus Blood. Tidak apa-apa, selama aku bisa selamat.
Tiba-tiba Won Wei teringat seseorang. Ternyata masih ada seseorang lain bersama mereka. Ah Song, Won Wei bergegas dari mencarinya. Dasar bodoh, Ah Song juga ikut bersama kami. Dia satu-satunya yang berada di sisiku di klan Radian. Aku tidak bisa mengesampingkannya seseorang yang sudah kuanggap adikku sendiri begitu saja. Ah Song yang sedang tertidur lelap begitu sangat terkejut saat Won Wei berteriak. Dengan spontan, Ah Song terbangun sambil berkata, "Saya tidak tidur tuan, saya bersumpah." Ah Song pun lega saat tahu ternyata itu tuan muda. "Ternyata Anda tuan, Anda mengejutkan saya." Dengan sigap, Won Wei langsung menarik Ah Song. "Bangun, kita harus pergi dari sini sekarang. Kita sedang diserang kultus Blood. Mereka akan segera masuk ke penginapan ini." Ah Song masih tak percaya. Kultus Blood? Bukannya mereka sudah dikalahkan aliansi Murim? Won Wei yang terus berlari menuntun Ah Song. "Diam, percayalah kepadaku. Kita tidak bisa lewat pintu depan. Seluruh kota telah dikepung. Kita akan tertangkap jika keluar." Mendengar perkataan Won Wei, Ah Song pun memberikan solusi. "Tuan, bagaimana kalau kita kembali dan bersembunyi di lemari?" Solusi yang mantap menurut Ah Song langsung ditolak mentah-mentah oleh Won Wei. "Bodoh, di situ pasti ketahuan. Mereka di sini bukan untuk menjarah harta kita, tapi mereka mau menangkap orang-orang seperti kita. Mereka akan mencari semua tempat yang mereka kira di situ ada orangnya, seperti lemari atau guci yang besar." Ah Song bertanya, "Tuan, apakah kita akan ditangkap dan dibunuh?" "Diam, jangan mengatakan hal yang mengerikan itu. Pokoknya kita harus bersembunyi. Kita harus bersembunyi di tempat yang tidak mereka perkirakan, seperti tempat yang tidak ada seorang pun bersembunyi. Bahkan, kalau mereka kepikiran bersembunyi di situ, mereka tak mau." Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah gubuk. "Apakah ini tempat yang Anda bicarakan, Tuan?" "Benar, aku yakin mereka tidak akan mengira ada yang bersembunyi di sini." Song protes, "Siapa yang mau bersembunyi di WC? Saya tidak bisa melakukannya, Tuan. Kalau ini tempat yang nyaman, lebih baik Tuan saja yang bersembunyi di sini." Won Wei terus mendorong, "Sudah, jangan protes. Kau harus bersembunyi di sini. Karena di sini cuma cukup satu orang. Aku akan mencari persembunyian lainnya." Won Wei berpikir, bahkan kultus Blood tidak akan mencari di sini. Aku akan mencari persembunyian lain sebelum kultus Blood sampai ke sini. Won Wei pun melihat kuda yang sedang terikat. Ternyata aku tidak ditakdirkan untuk mati di sini. Kuda pun berlari. Won Wei tidak menungganginya, akan tetapi melepas kuda itu untuk mengecoh anggota kultus Blood. Won Wei terus berusaha berpikir karena ini situasi yang sangat sulit. Aku harus memegang pedangku, karena jika ada ahli bela diri tingkat lanjut, mereka pasti menemukanku melalui ki mereka. Tiba-tiba terdengar suara, "Anak kurang ajar, jangan menyentuhku dengan tangan kotormu. Lepaskan tanganmu. Kau kira siapa? Aku menyuruhmu untuk membersihkan tanganmu. Apa kau mengabaikanku karena aku pedang yang pendek?" Won Wei terkejut. Mengapa pedang ini berbicara? Apa pedang ini dirasuki oleh hantu? "Apa hantu? Kepalamu hantu. Aku adalah Sodam Sword, warisan ibumu yang kau masukkan ke tasmu begitu saja." "Tunggu, apa kau menjawabku? Seseorang manusia bisa mendengar perkataan pedang." Pedang itu pun mengeluarkan wujudnya. Ternyata wujud pedang itu adalah seorang peri. "Kalau kau bisa mendengarku, apakah kau juga bisa melihat wujudku?" Won Wei masih terpukau. Apakah aku berhalusinasi? Ini pasti tipuan. Aku tidak bisa melihatmu. Aku tidak bisa mendengarmu. Peri pedang pun berkata, "Aku tahu kau bisa melihat dan mendengarku. Kami peri pedang bisa membaca pikiran manusia yang telah memegang pedang kami." Ternyata ini bukan ilusi. Aku benar-benar bisa melihat dan mendengarnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Won Wei berbisik, "Diamlah, mereka mendekat." Peri pun terus mengoceh, "Apa karena orang itu? Tenang saja, hanya kau satu-satunya yang bisa mendengarku." Pemburu kultus Blood terus berjalan memperhatikan sekitar. Tiba-tiba dia melihat sebuah jejak kaki, dan matanya tertuju ke tumpukan makanan kuda, dan dia menghampirinya. Mengetahui dirinya terancam, Won Wei bersiap memegang pedangnya. Melihat reaksi Won Wei, sang peri dengan enteng bertanya, "Apakah kau akan menusuknya jika dia menemukanmu? Tidak peduli apa kau memiliki kekuatan atau tidak. Aku bertanya, apakah kau punya nyali? Dengar, seberapa keras detak jantungmu? Atau kau ketakutan?" Sepintas Won Wei teringat saat dia dibunuh dan dicabik-cabik, saat Mo Yun Soo merebut catatan rahasia Sword Sage. Saat anggota kultus Blood semakin mendekat, dengan sigap Won Wei loncat menikamnya dan langsung membunuhnya. Setelah anggota kultus Blood itu mati, dengan tatapan tajam, Won Wei bersumpah, "Apa aku ketakutan?
Tidak, justru aku bersemangat. Lihat saja, aku bersumpah, aku pasti akan selamat di kehidupanku yang ini. Oke semua, cukup sampai di sini dulu video pembahasan cerita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video cerita selanjutnya.